Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak sebelumnya sudah hadir pada layanan bimbingan kita pada hari ini. Sebelumnya bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dalam keadaan kita pada COVID-19 ini ya. Amin. Oh ya, sebelumnya kalian udah saling kenal belum? Belum. Oke. Kalau begitu silakan kita perkenalan terlebih dahulu. Silakan kalian menyebutkan nama dan hobi kalian masing-masing. Dimulai dari kamu. Perkenalkan, nama saya Rika Zoeta. Hobi saya membaca. Hai Rika. Hai. Nama saya Laras dan hobi saya adalah menulis. Hai, nama saya Rantika. Hobinya sama nih kayak Rika, membaca. Oh, ya, baiklah. Jadi kalian udah tahu belum materi kita pada layanan hari ini? Belum. Apa ini? Ya, jadi materi kita pada layanan hari ini yaitu tentang kenakalan remaja. Adapun tujuan dari bimbingan kita hari ini, yang pertama agar kalian bisa mengetahui pengertian kenakalan remaja. Yang kedua, kalian dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja. Terus yang ketiga, kalian dapat mengetahui dampak kenakalan remaja itu sendiri. Terus yang keempat, kalian dapat menyimpulkan bagaimana upaya untuk mengatasi kenakalan remaja sendiri. Apa kalian mengerti? Insya Allah mengerti, Bu. Jadi langkah-langkah pada layanan kita hari ini, nanti saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kenakalan remaja. Dan jika kalian yang ingin bertanya, silakan angkat tangan ya. Dan kemudian nanti saya akan menayangkan video dan saya minta tanggapan kalian atas video tersebut. Kemudian nanti saya meminta kesimpulan dan kesan dan pesan pada layanan kita hari ini. Apa kalian setuju? Baiklah, apa kalian sudah bisa lanjut ke tahap berikutnya? Ya, bisa. Boleh. Sepertinya kalian kurang bersemangat ya. Iya. Agar kita rileks nih, nggak tegang seperti ini. Bagaimana kalau kita bermain game terlebih dahulu? Boleh banget. Boleh. Gimana, Bu? Ya, saya punya tebak-tebakan. Jadi kalau kalian tahu, silahkan menjawab pertanyaannya. Oke, Bu. Oke. Jadi pertanyaannya begini. Bayangkan kalian lagi ada di sebuah hutan sendirian dan jika kalian mau ke kanan itu lagi ada harimau yang tidak makan selama 3 bulan. Kalau kalian ke kiri itu lagi ada serigala yang sedang kelaparan, yang sedang mengincar kalian. Terus kalau kalian mundur ke belakang itu ada buaya yang sedang memantau kalian dari kejauhan. Terus kalau misalnya kalian ke depan itu juga ada singa yang siap menerkam kalian yang sedang kelaparan juga. Lalu jalan manakah yang akan kalian pilih? Terbang. Enggak. Lanjut. Enggak lah, kan kalau di depan kamu mau dimakan sama singa. Jadi apa, Bu? Apa kalian ada yang tahu nggak? Mungkin agak diagonal. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada pintu Doraemon gitu. Ya udah, saya akan memberitahu kalian apa jawabannya ya. Jadi jawabannya itu ke kanan. Kanan. Iya. Ke kanan itu ada harimau yang tidak makan selama 3 bulan. Jadi jawabannya ke kanan. Tahu tidak mengapa? Karena dia nggak makan 3 bulan ini. Nah, salah. Kenapa, Bu?
Jadi gini anak-anak, jadi kalau misalnya harimau sudah tidak makan 3 bulan, itu otomatis dia pasti meninggal. Karena dia tidak akan mampu bertahan hidup kalau tidak makan selama 3 bulan itu. Dari awal Iya. harimaunya aman untuk lewat ya. Iya. Apa kalian sudah paham? Kata ibu. Ah, kalian siap untuk masuk ke tahap berikutnya? Siap. Siap ya? Siap Oke. selalu siap always. Apapun itu. Kita akan membahas tentang kenakalan remaja. Sebelumnya, apa kalian tahu pengertian kenakalan remaja? Kenakalan remaja itu sifat yang menyimpang dari moral. Iya, baik. Kenakalan yang dilakukan usia muda. Iya, bagus Mbak Laras. Jadi kamu apa ya? Arti kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Ya. Jadi tuh Bu, kenakalan remaja banyak banget remaja-remaja yang kayak misalnya ngerokok, narkoba, terus kayak mabuk-mabukan atau apa gitu lah pokoknya di usia remaja. Iya benar. Pendapat kalian sebenarnya benar. Baik, Ibu akan lebih memperjelas lagi maksud dari kenakalan remaja sendiri. Jadi kenakalan remaja itu perbuatan yang menyimpang dari nilai dan moral yang dilakukan pada anak usia remaja, yaitu pada usia belasan tahun. Nah, jadi kenakalan remaja ini dia tidak melakukan sendirian, tetapi dilakukan secara berkelompok yang bisa dapat merugikan dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ada yang ingin tanyakan? Kenapa harus sendiri Bu? Kenapa harus rame-rame? Kenapa kalau misalnya orang sendiri itu bukan nakal? Kan bisa aja dia nakal gitu sendirinya. Ya, jadi kenakalan remaja itu tuh sebenarnya dilakukannya emang secara berkelompok Mbak Laras. Jadi contoh kenakalan remaja itu sendiri, misalnya seperti tawuran, bolos sekolah, terus itu misalnya melanggar tata tertib sekolah, terus memakai narkoba, terus menonton video yang tidak senonoh. Nah, dan bisa juga dengan membullying teman-teman kalian sendiri maupun dengan berpacaran seperti itu Mbak Laras. Yang selanjutnya ada faktor penyebab kenakalan remaja. Apa kalian tahu faktor apa aja yang menyebabkan kenakalan remaja tersebut? Bisa jadi keluarganya kurang kasih sayang dari keluarganya, atau lingkungannya atau teman-temannya yang ngajak. Iya, benar sekali Mbak. Jadi faktor-faktor dalam kenakalan remaja ini memang banyak sekali sebenarnya. Tapi yang paling utama bisa dikarenakan karena keluarganya yang kurang harmonis. Jadi dia tuh di dalam keluarganya selalu selalu melihat orang tuanya berantem, tidak pernah harmonis seperti keluarga orang lain, itu mungkin dilihat dia. Terus bisa juga karena kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua mereka, jadi mereka itu bisa mencari perhatian gitu, jadi mencari perhatian ke luar lingkungannya dari rumahnya itu tersebut. Terus bisa terjadi karena kurangnya nilai dan moral. Terus selanjutnya kenakalan remaja itu bisa disebabkan karena faktor lingkungan. Misalnya dia itu tinggal di lingkungan yang orang-orangnya banyak yang suka mencuri atau mabuk-mabukan, jadi dia itu terikut sama pergaulan lingkungan dia tersebut. Apa kalian mengerti? Dan selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video tentang kenakalan remaja, dan nanti
kalian akan memberi pendapat kalian masing-masing apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut. Paham ya? Perkenalkan, namaku Adi. Aku mempunyai sebuah keluarga yang sangat sibuk. Orang tuaku bekerja untuk mencari uang, sehingga apapun keinginanku pasti dituruti. Aku juga anak yang terkenal nakal di sekolah. Iya, ini soalnya pas yang nakal tadi. Nakal banget itu. Hidupku saat itu terasa menyenangkan dan aku bisa berbuat apapun sesukaku. Tetapi semua itu terasa berbeda setelah ada guru BK baru. Saya Nini, Pak, kakak dari Ari. Oh iya, silakan duduk, Mbak. Pak, makasih. Jadi gini, Mbak. Harinya itu kan jadi tolong kerjasamanya, tolong mohon bantuannya untuk bimbingan Ari di rumah agar Ari menjadi lebih baik lagi. Jadi, Mohon maaf, Pak, sebentar ada telepon. oh iya, Mbak. Halo? Iya, Pak, saya segera sana. Iya, Pak, iya. Makasih, Pak. Iya, Pak, saya ada keperluan sebentar. Boleh nggak, Pak, saya pulang? Oh begitu, nggak apa-apa sih, Mbak. Yang penting pesan saya tadi jangan dilupakan ya, Mbak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya, Pak. Oh iya, Mbak. Makasih, Pak. Ya, mari. Ini tuh, Kak. Kamu itu kan udah besar. Rocky, gue mau ngajak lo main ke suatu tempat, mau nggak lo? Gimana ya? Gue ini sedang lagi ada masalah di rumah. Ah, masalah apa lagi? Itu biasa orang tua gue. Udah berapa kalinya lo masalah dengan orang tua lo kayak gitu? Hah? Dan dari itu situasi ini bisa buat gue jadi frustasi. Aku ingin melupakan semuanya. Ya udah makanya nanti pulang sekolah mau nggak lo ikut gue ke suatu tempat, di sana lo gak bisa lupain masalah apa yang lo rasakan saat ini. Gimana? Ikut nggak? Mau nggak? Ya, pokoknya ikut gue jalan pulang sekolah ya. Mau ya? Ya masih mau lah ya. Iya siap. Ikut. Ya nanti ya. Iya siap nanti ya. Bilang, belum kasih sesuatu dulu. Kan tadi kan lo bilang lo punya masalah kan? Ya, terima kasih. Apaan tuh? Suntikan tapi bisa buat lo lebih relax dengan masalah lo. Kan katanya lo tadi ngerasain punya masalah kan? Coba pakai ini cek. Kasih lo baru lebih lagi. Coba aja. Yakin. Besok-besok lagi udah ajak kamu di sini kan, terus pulang sekolah ya di sini. Oke, ayo.
Yang di ruangan itu bekas gitar. Sebaiknya kamu berhenti sebelum sesuatu terjadi pada kamu. Hanya dengan cara ini, gue bisa melupakan sama semua. Ini yang membuat gue tenang. Tapi itu kan berbahaya. Seperti gue, jangan ngomong waktu. Teman saya kenapa dia tadi pingsan dong? Rocky, bangun dong. Rocky. Tidak ada dia Ini di Rocky ini jantungnya agak berdebar-debar. Merasa dia itu tekanan jantungnya itu semakin kuat karena suatu hal mungkin yang terjadi sama dari Rocky. Ya nanti coba saya cek dulu. Lagi tamu. Dan nanti saya cek hasilnya di ruangan saya nanti biar saya kasih tahu. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Apakah benar ini dengan Di Rocky? Ya dok, saya sendiri. Sebelumnya dokter mau bertanya, apakah Nak Rocky ini pernah menerima transfusi darah dengan suntikan yang tidak steril? Boleh saya jujur, saya pernah dok menerima transfusi darah dari yang tidak steril. Emangnya teman saya kenapa dok? Tadi kami telah memeriksa di laboratorium dan ini adalah hasilnya. Sebenarnya kami itu berat menyampaikan ini semua karena Nak Rocky ini menderita penyakit yang sedikit berat. Berdasarkan data lab yang tadi kami lakukan, bahwa sebenarnya Nak Rocky ini adalah terkena penyakit HIV. Apa dok, HIV? Bagaimana caranya saya terkena HIV dok? Ya benar Nak Rocky. Berdasarkan hasil tes laboratorium tadi, kami telah menemukan bahwa pada darah Di Rocky ini ada bekas transfusi darah dari jarum suntik yang tidak steril, atau darah tersebut sudah mengandung bahan yang lain seperti narkoba ataupun obat-obatan lainnya. Tenang Rocky, aku akan membantumu. Bagaimana caranya? Aku terkena HIV. Pasti ayah yang tadi buku jika mengetahuinya akan marah. Bagaimana ini? Tenang Rocky, aku yang akan bicara pada kedua orang tuamu. Ternyata selama ini dia pakai narkoba, makanya sikapnya berubah dan sekarang dia terkena HIV. Serius kan nih? Serius lah, aku bilang sendiri juga salah menemukan bekas. Wah, kalau gitu kita harus hati-hati sama si Rocky. Karena kebenaran HIV itu menular, jadi kita nggak boleh deket sama si Rocky. Aku setuju. Makan di kantin paling ujung aja. Kamu di situ ya.
kalian yang ngomong. Aku mau pesan air mineral saja ya. Oh, oke, baiklah. Hei, mau nanya dong. Hei, Maksud lo apa? Baik-baik meja. gue mau nanya ke lo, apa benar? Rocky, maaf ya kalau udah nunggu. Di mana Rocky? Kenapa kalian lagi di sini? Gue mau nanya pada lo, Rock. Iya. Rocky, maaf ya udah lama nunggu. Rocky di mana? Kenapa kalian ada di sini? Kebetulan banget ada kamu, Raya. Aku mau nanya, apa benar Rocky terkena HIV? Oh, aku tahu. Raya. Rocky, maaf ya udah nunggu. Rocky di mana? Kenapa kalian ada di sini? Kebetulan banget ada kamu, Raya. Aku mau tanya, apa benar Rocky terkena HIV? Oh, aku tahu. Rocky pergi karena pertanyaan kalian, kan? Kalau iya, kenapa? Hey, Rocky. Kamu ini aku cariin dari tadi, ternyata di sini. Iya. Rocky, kamu tahu nggak kalau teman-teman udah tahu penyakit ini? Oh iya. Itu membuatku semakin frustasi dan menambah berat beban pikiranku. Udah, kamu nggak usah mikirin mereka. Apakah kamu masih mau berteman dengan saya? Kamu ini bicara apa sih? Ya mau lah. Kamu itu udah aku anggap sebagai sahabatku, bahkan udah aku anggap sebagai kakakku. Baiklah, terima kasih ya. Udah waktunya bel masuk nih. Ayo kita ke kelas. Iya, iya. Hai guys, gue punya berita hot nih. Berita apa? Kalian tahu nggak si Rocky si pecandu narkoba itu sekarang dia terkena HIV loh. Apa ada yang salah dari kalian berdua? Ini dia pecandu narkoba yang sekarang terkena HIV. Mana buktinya kalau aku
Padahal maka dari itu kita harus merubah sikap kita. Kita harus memberikan motivasi kepada si Lofi agar dia itu bangkit dari penyakitnya. Setuju kan? Oke, kita setuju. Rocky, Iya, Bapak. Rocky maafin kita ya, kita sudah salah menilai kamu. Kamu mau kan maafin kita? Iya, maafin. Jadi apa kesimpulan yang bisa kalian dapat dari video tersebut? Saya tuh menurut Iya, baik Marika. dari video yang saya lihat tadi, anak itu harus kayak kayak dia kan broken home. Seharusnya dia juga mengetahui kondisi orang tuanya bekerja untuk dia. Dia juga harus memahami kondisi orang tua tersebut, dan dia harus juga memahami kondisi teman-temannya juga. Belum tentu dia ngelakuin itu teman-temannya suka. Iya, bagus sekali Marika. Selanjutnya, Mbak Anes. Kalau saya sih bisa melihat dari si anaknya ini, karena emang kondisinya dia tidak sesuai dengan apa yang dia mau, jadi dia sukanya untuk melakukan apa yang dia pengen lakukan, tanpa dia harus melihat bagaimana bermain baik, bermain buruk seperti apa. Jadi mungkin guru BK sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kalau misalnya dilihat juga dari guru BK-nya itu sendiri juga udah bagus gitu kan, mau manggil orang tuanya yang walaupun orang tuanya kemungkinan sibuk gitu kan, untuk ngusahain orang tuanya untuk datang biar anaknya itu mau berubah. Dan udah dengan penjelasan yang panjang, memang anak itu ya akhirnya mau berubah untuk mengubah pola pikirnya. Dan menurut saya guru BK itu juga berperan penting dalam mengatasi anak remaja. Ya, baik anak-anak, penjelasan kalian sudah cukup bagus ya. Jadi Ibu simpulin, jadi dari video tersebut itu kita itu harus pandai-pandai memilih lingkungan pertemanan yang baik untuk diri kita sendiri. Dan kita juga harus mengetahui kondisi orang tua kita, dan kita harus mengetahui juga kalau misalnya kenakalan remaja itu tuh sebenarnya bukan bikin hancur diri kita sendiri, tapi juga menghancurkan orang lain juga. Seperti yang video tadi kan, yang orang tuanya dipanggil oleh guru BK ke sekolah. Nah, jadi di situ guru BK-nya juga sangat berperan penting untuk untuk mengatasi anak tersebut ini supaya tidak melakukan kenakalan remaja tersebut. Kalian paham? Alhamdulillah. Nah, materi selanjutnya itu tentang dampak kenakalan remaja. Apa kalian mengetahui dampak kenakalan remaja tersebut? Kalau ingin menjawab, angkat tangannya ya. Iya, Mbak. Ya. Silakan, Mbak. Baik Bu, jadi saya dampak dari kenakalan remaja itu sendiri bisa dijauhi sama teman-temannya, terus dari masyarakat, dan juga dari sekolah pun juga pasti bakalan berantakan gitu ya, kadang ada yang nggak lulus atau apa gitu kan, karena yang itu kenakalan remaja itu sendiri. Baik, Mbak, terima kasih. Selanjutnya, oke, Mbak Rika. Dampaknya itu dari kesehatan juga bisa, karena dia merokok, minum-minum, kayak melakukan kegiatan di luar dari batasnya, contohnya kayak seksual di luar dari itu pergaulan bebasnya gitu. Nah, itu kan bisa menyebabkan penyakit seperti HIV, AIDS, pokoknya ada yang lainnya. Kalau minum-minum itu bisa berdampak sama kesehatan mental atau apanya, makanya bisa nampak gitu. Ya, terima kasih Mbak Rika. Selanjutnya, Mbak Laras. Menurut saya sih lebih ke dampaknya mungkin di statusnya moral yang masyarakat juga kena, terus perilakunya jadi kebiasaan. Kan kalau kebiasaan buruk bakal terjadi hasil yang buruk juga nantinya ke depannya. Jadi kalau misalnya untuk kebiasaan yang baik itu seharusnya tuh dirubah untuk yang baik, jangan sampai dia punya kebiasaan buruk yang nantinya bakal mempengaruhi masa depan dia gimana. Kalau misalnya dari keluarganya udah nggak tahu mau apa,
Ya bagus sekali anak-anak, pendapat kalian sudah benar. Jadi dampak ya bagus sekali anak-anak, penjelasan kalian sudah cukup bagus. Namun saya akan menjelaskan lebih dalam lagi ya. Jadi dampak kenakalan remaja tersendiri itu yang pertama yang dikatakan Barika tadi ya, itu bisa menyebabkan kayak sakit HIV atau AIDS, itu karena yang disebabkan karena merokok atau seks bebas, minum-minum seperti itu sebenarnya. Terus yang dikatakan Mbak Laras tadi itu tentang dijauhin oleh keluarga dan teman-teman lingkungannya ya, itu juga termasuk dampak kenakalan remaja, karena dia kalau misalnya sudah menyebabkan kenakalan remaja, sudah melakukan kenakalan remaja tersebut, otomatis dia itu sudah dicap sebagai anak yang tidak baik dan pasti dijauhi oleh lingkungan sekitarnya seperti itu. Terus ya anak-anak, sebelumnya saya pernah membaca salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kenakalan remaja sendiri. Itu ada di ayat An-Nur, surat An-Nur ayat 131 sampai 32. Coba silakan kalian membuka HP-nya masing-masing. Baik Bu. Sudah dapat? Sudah. Ya, siapa nih yang mau membacakan? Semuanya Bu. Artinya aja Mbak. Ya. Ya, aku silakan membacakan. Dan katakanlah yang 31 ya Bu? Iya, 31 sampai 32 Mbak. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung pada dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki mereka, atau putra-putra saudara laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memintakan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Oke, baik sekali Mbak. Terima kasih Mbak Laras. Selanjutnya, dari ayat tersebut, apa yang bisa kalian dapatkan? Ada yang ingin menjawab duluan? Untuk menjaga aurat dan menjaga kemaluannya. Ya, baik, dari Mbak Laras. Untuk menjaga dirinya sendiri, kehormatannya, dan kemaluannya sendiri. Gini. Baik anak-anak, dari kandungan ayat tersebut, apa yang bisa kalian ambil? Mungkin dari Mbak Laras. Kok aku? Tadi kok. Baik anak-anak, siapa nih yang bisa menjelaskan apa yang kalian dapat dari kandungan ayat tersebut? Saya Bu. Ya Mbak. Jadi kandungan ayat kandungan surat An-Nur ayat 31 sampai 32 itu seorang wanita itu harus menutup auratnya untuk dari laki-laki yang bukan mahramnya, dan juga Baik anak-anak, jadi kandungan apa yang bisa kalian ambil dari ayat? Baik anak-anak, jadi siapa nih yang ingin menjelaskan tentang apa yang kalian bisa ambil dari surat An-Nur ayat 31 dan 32 tersebut? Ya, silakan Barika. intinya dari surat An-Nur ayat 31 sampai 32 itu
seorang wanita harus menutupi perhiasannya atau kemaluannya agar lupa. Ya benar apa yang disampaikan oleh Mbak Rita tadi. Saya akan menambahkan jika kemaluan itu maksudnya perhiasan itu ditutup supaya tidak terlihat oleh yang bukannya mahram si perempuan tersebut, dan dia bisa menjaga dirinya sendiri, memelihara dirinya, kehormatannya agar dapat bersama dengan orang yang mampu menghalalkannya tanpa harus termasuk ke dalam lingkungan yang tidak baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Laras. Mbak mau menjelaskan? Apa sama aja pendapatnya? Iya sama. Oke. Jadi inti dari surat An-Nur ayat 31 dan 32 itu, kita sebagai perempuan harus menjaga perhiasan kita, apalagi terhadap laki-laki yang bukan mahram kita. Jadi dari menutup perhiasan seperti itu kita bisa mengurangkan mengurangkan dosa kan. Kita kalau misalnya dilihat sama laki-laki bukan mahram, apalagi nggak terlihat dadanya atau rambutnya, itu kan sudah tidak boleh. Nah, agar tidak terjadi hal tersebut, kita itu bisa memilih lingkungan yang baik, mungkin lingkungan pertemanan seperti itu, Mbak. Ngerti? Ngerti, Ibu. Oke, Mbak, selanjutnya ada upaya mengatasi kenakalan remaja itu sendiri. Apa kalian mengetahui apa saja upaya-upayanya? Yang mau menjawab angkat tangan aja. Ya, silakan, Mbak. Ada dukungannya dari lingkungan sekitarnya, contohnya kayak teman-temannya, ada salah satu teman-temannya yang mendukung dia untuk merubah sikap dia yang dari yang buruk menjadi baik gitu, walaupun secara bertahap. Oh, berarti menurut Mbak Rika ini perlunya dukungan dari teman atau orang tua ya, agar dia terhindar dari kenakalan remaja tersebut. Oke, baik. Mungkin dari Mbak Laras. Mungkin dia bisa dari suatu kejadian atau peristiwa yang dimana memang mampu menyadarkan diri orang tersebut untuk berubah gitu. Mungkin peristiwa dari kehilangan seseorang atau karena kesalahan yang dia buat, jadi dia sadar sendiri kalau misalnya itu salah dan dia harus memperbaikinya. Sama sih kayak Mbak Ika, upayanya mungkin emang dari dukungan dari teman-teman atau teman-teman dekatnya lah. Setidaknya kalau misalnya emang dia nakal, jangan dijauhi, malah dikasih dukungan. Terus juga, dan kalau misalnya orang tuanya broken home, setidaknya orang tuanya juga perhatianlah sedikit gitu untuk anaknya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya, bagus sekali, Mbak. Pendapat kalian semuanya sudah bagus. Jadi upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kenakalan remaja itu bisa dari dukungan orang-orang sekitar, misalnya dari orang tua atau orang dewasa yang sudah menjalani masa remajanya ini dengan baik, atau bisa juga dengan seorang dewasa yang dulunya mungkin pernah terjebak di kenakalan remaja ini, tapi sekarang dia sudah berubah. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya kita itu harus lebih menanamkan nilai dan moral pada diri kita sendiri. Terus bisa juga dari ketahanan diri kita sendiri ya. Misalnya ada nih teman-teman kita yang mengajak kita untuk kayak video tadi kan, ayo minum-minum seperti itu. Jadi kita tuh dengan membentuk ketahanan diri itu, kita tidak akan mudah terjerumus pada omongan mereka dan tidak akan mengikuti apa yang mereka meminta gitu. Jadi lingkungan sekitar, lingkungan keluarga itu juga sangat penting sekali untuk untuk mengatasi kenakalan remaja. Dari guru BK juga mungkin bisa bisa memberi masukan seperti layanan-layanan seperti ini tentang bahayanya dari kenakalan remaja itu sendiri, seperti itu, Mbak. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan?
Sepertinya sudah cukup. Sudah cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan meminta kesimpulan dari layanan kita pada hari ini. Ayo Mbak, siapa yang ingin ngasih kesimpulan? Kesimpulan ya? Bisa mengarah saja? Tahu nggak? Dan kita apakah ada ya? Kesimpulan. Contohnya mungkin dari materi layanan kita pada hari ini, kalian itu dapat lebih mengetahui apa itu kenakalan remaja dan mungkin dampak-dampaknya sangat berbahaya kepada kita, dan mungkin kalian bisa mengetahui upaya bagaimana cara mengatasi seperti itu, Mbak. Iya, silakan. Baik Bu, jadi kesimpulan dari konseling kita hari ini itu mungkin kami bisa menambah wawasan tentang kenakalan remaja itu sendiri, dan juga tadi juga udah dicontohin sama video. Nah, kemungkinan kami jadi tambah ngerti apa sih kenakalan remaja, apa dampaknya, terus ya upaya-upayanya kayak mana gitu. Terus juga udah tadi juga ada berhubungan dengan ayatnya, jadi kami mungkin lebih paham lagi tentang kenakalan remaja itu sendiri. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin yang lain? Sama ya, pendapat kami sama-sama. Apa ada yang ingin menambahkan mungkin? Tidak? Tidak. Oke. Terima kasih Mbak. Jadi kesimpulan pada hari ini, pada layanan hari ini, jadi kenakalan remaja itu suatu peristiwa yang dilakukan oleh segolongan anak remaja yang masih berusia belasan tahun, yang dilakukan secara berkelompok dan juga bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Terus dampak-dampak dari kenakalan remaja tersebut itu seperti tadi ya, kita bisa dijauhi oleh orang lain, kita bisa kita bisa mengakibatkan sakit pada diri kita sendiri. Terus faktor-faktor penyebab kenakalan remaja juga banyak sekali, seperti kurangnya nilai dan moral, terus kurangnya kasih sayang, seperti keluarganya yang kurang harmonis. Dan tadi upaya mengatasi kenakalan remaja tersebut, kita itu bisa mendalami ilmu agama dan bisa meminta bimbingan oleh orang tua atau orang dewasa yang sudah menjalani masa remajanya dengan baik, seperti itu Mbak. Apa kalian mengerti? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan meminta pesan dan kesan dari layanan kita pada hari ini. Pesan dan kesan itu misalnya seperti ini Mbak. Pada hari ini dalam layanan ini saya sangat merasa senang Bu, saya itu bisa mengetahui bagaimana layanan kita pada hari ini gitu. Dan saya bisa menerapkan dalam diri kita sendiri seperti itu Mbak. Pesannya ya sudah cukup baik untuk materi yang akan disampaikan, dan kami juga menyampaikan apa yang kami tahu, sama-sama saling sharing dan berbagi. Terus kesannya ya sangat memberikan pelajaran yang berharga buat kami, menambah wawasan kami, pengetahuan kami, terus membuka apa sih yang pentingnya kenakalan remaja buat kami. Kalau misalnya kami lakukan itu, apa konsekuensinya yang kami terima. Iya, baik. Mungkin dari Mbak Ika ada yang ingin disampaikan pesan dan kesannya? Ada? Mungkin dari Mbak ada yang ingin disampaikan? Ya sama tadi kayak Mbak Laras, ya nambah wawasan kita aja sih untuk kami gitu, untuk diterapkan di kehidupan kami aja. Oke, terima kasih Mbak. Ada yang ingin kalian tanyakan lagi nggak sampai sini? Sudah cukup? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, saya akan menutup bimbingan pelayanan kita pada hari ini. Dan mungkin apakah kalian ingin melakukan bimbingan pelayanan lagi pada suatu hari atau minggu depan mungkin? Iya, boleh Bu. Boleh ya? Iya, boleh.
Mau hari apa kira-kira Mbak? Kira hari dan jam berapa gitu? Untuk jadwal aja. Kita tahu kesibukan dari kita masing-masing. Bisa aja dari sama-sama kita ada yang kayak mau urusan. Oh, oke, baiklah, berarti kita akan mengatur jadwal kita untuk pertemuan minggu depan lagi ya. Oke, baik Mbak, terima kasih. Mari kita tutup layanan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup layanan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin, doa selesai. Terima kasih.